Hai teman-teman, Assalamualaikum. Nama saya Dimas, co-founder Bitcoin Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengapa Bitcoin itu bukan kripto. Jadi ada 21 alasan mengapa Bitcoin itu bukan kripto. Jadi harapannya dengan setelah teman-teman nonton video ini, teman-teman jadi paham apa yang membedakan Bitcoin dengan kripto-kripto yang lainnya. Yuk kita mulai. Jadi yang pertama itu Bitcoin itu tidak memiliki CEO. Jadi Bitcoin itu bersifat terdesentralisasi. Tidak ada si pemimpin tunggal, semua keputusan diambil melalui konsensus komunitas global, di mana setiap pengguna dan node memiliki suara yang setara gitu ya. Nah, di kripto, contohnya di Terra Luna, mungkin teman-teman ingat di cycle kemarin ada Luna, itu dipimpin oleh Do Kwon sebagai CEO, di mana keputusan besar seperti mempertahankan USD, yaitu stablecoin-nya, berada di tangan satu pihak, yang akhirnya menyebabkan kehancuran Luna dan USD lebih dari 40 miliar dolar. Dan itu sangat parah ya. Waktu itu tuh ingat gila banget sih. Banyak orang kehilangan dana pensiunnya segala macam. Yang kedua, Bitcoin itu tidak memiliki yayasan pengelola. Jadi nggak ada yayasan atau lembaga pusat yang pegang kendali. Dan pengembangan itu murni lewat jalur komunitas global tanpa organisasi resmi. Kalau dibandingkan sama Ethereum, Ethereum itu ada Ethereum Foundation. Kalau Cardano ada Cardano Foundation. Ya, jadi semua foundation ini mengatur pengembangan dan kebijakan teknis, termasuk mengawal perubahan besar kayak transisi ke proof of stake lewat the merge tahun 2022 kemarin. Yang ketiga, Bitcoin itu tidak memiliki pre-mine. Jadi Bitcoin itu diluncurkan tanpa tanpa pre-mine. Semua orang mulai dari nol, tanpa koin gratis atau tanpa airdrop ya, buat para pendiri atau investor awal. Tapi di kripto lain seperti Ethereum, Solana, dan Cardano, mereka melakukan pre-mine atau ICO. Orang beli dulu tuh koin murah. Jadi dia ngasih keuntungan buat tim awal dan tim investor sebelum tokennya dipasarkan ke publik. Yang tadinya sebelum dia dipasarkan dia udah dapat alokasi token, pas dilempar ke publik, pas udah harga tiba-tiba dia untung dapat uang gitu. Nah yang keempat, Bitcoin ini nggak memiliki orang dalam, jadi nggak ada insider. Semua transaksi dan perubahan tuh bisa diaudit dan transparan gitu. Jadi semua orang bisa partisipasi dalamnya. Tapi di PNB ada insider yang pegang kendali besar atas pasokan dan kebijakan, sehingga bisa mengaruhi harga dan distribusi koin. Nah, yang kelima, Bitcoin itu nggak memiliki investor awal, jadi nggak ada dana VC di dalamnya. Jadi Bitcoin itu diluncurkan tanpa investor awal, semua orang punya akses setara sejak hari pertama. Jadi Bitcoin ini kan diluncurkan lewat white paper ya, dan semua orang bebas menjalankan softwarenya di awal gitu. Tidak seperti kripto lain, seperti Solana dan Avalanche, ada investor VC yang dapat token lebih murah sebelum dijual ke publik. Nah, yang keenam, Bitcoin ini nggak memiliki kantor gitu. Jadi Bitcoin ini dia nggak memiliki kantor fisik. Kantornya itu basically sebuah node ya. Ada ribuan node tersebar di global dan semua operasional dijalankan secara terdesentralisasi. Tapi kayak Ripple dan Cardano, mereka tuh punya kantor pusat dan ada untuk koordinasi mereka lakukan untuk koordinasi proyek dan kerjasama dengan regulator gitu. Yang ketujuh, Bitcoin itu nggak memiliki website, jadi nggak ada website resmi. Informasinya itu tersebar di banyak platform dan komunitas tanpa ada otoritas tunggal yang mengontrol gitu. Tapi di kripto lain seperti Ethereum dan Polkadot, mereka punya website resmi sebagai pusat dokumentasi, berita, dan pembaruan proyek. Nah, yang kedelapan, Bitcoin itu nggak memiliki tim eksekutif ini bayar. Jadi eksekutifnya itu nggak digaji, semuanya itu kontribusi secara sukarela. Dan sementara di kripto lain dia punya tim eksekutif yang digaji dan lewat organisasi pendukung proyek gitu ya. Yang kesembilan, Bitcoin itu tidak memiliki tim pemasaran. Jadi Bitcoin itu tidak punya tim marketing berbayar. Pertumbuhannya murni dari komunitas dan nilai yang dibawanya. Sementara di kripto lain, di Litecoin dan Dogecoin, mereka mengandalkan tim pemasaran dan dukungan selebritas dan promosi. Nah, yang ke-10, Bitcoin itu nggak memiliki tim pengembang yang dibayar gitu. Jadi developernya itu nggak dibayar. Di semuanya itu dilakukan mereka mereka melakukan Bitcoin ini karena mereka passion dan mereka melakukan secara sukarela. Demi apa? Demi desentralisasi dan kebebasan finansial gitu. Tapi di Ethereum dan Polkadot mereka punya tim eksekusi profesional dan pengembang yang digaji lewat organisasi, lewat yayasan gitu. Nah, yang ke-11, Bitcoin tidak mengalami hard fork terkelola oleh entitas sentral. Jadi, kalau perubahan besar itu hanya terjadi lewat konsensus komunitas global, sehingga menjaga stabilitas dan kepercayaan jangka panjang.
Tapi kalau di kripto lain seperti Ethereum, mereka pernah mengalami hard fork akibat keputusan terpusat setelah DAO hack. Yang sehingga ada dua jenis Ethereum, yaitu Ethereum klasik dan Ethereum yang sekarang. Tapi Ethereum sekarang pun sudah, aku bilang sih, mengalami uh, fork juga karena tadinya sifatnya proof of work jadi proof of stake gitu ya. Gitu. Nah, yang ke-12, Bitcoin itu nggak memiliki harga awal, jadi harganya itu nol dari awal. Jadi harganya itu terbentuk murni dari pasar bebas berdasarkan permintaan dan penawaran. Kalau dibandingkan sama kripto lain di Ethereum dan Binance, mereka punya harga awal lewat ICO atau pre-sale atau launchpad gitu ya. Jadi memberikan keuntungan besar ke investor awal. Jadi bagi orang yang punya banyak duit, dia bisa beli koin yang lebih banyak, kemudian pas sudah dilepas ke publik harganya naik, dia bisa untung gede gitu. Yang ke-13, Bitcoin itu berbeda sama kripto lain karena Bitcoin itu memiliki keamanan jaringan yang lebih tinggi. Jadi keamanan tinggi ini karena desentralisasinya gitu ya. Semua transaksi itu divalidasi lewat konsensus tanpa pihak ketiga gitu. Nah, tapi di kripto lain seperti BNB, dia lebih rentan terhadap serangan karena aset banyak tergantung pada platform terpusat yaitu dari Binance. Yang ke-14, Bitcoin itu tidak memiliki manusia yang mengendalikannya. Jadi tidak dikendalikan oleh satu individu Bitcoin ini. Semua perubahan dilakukan secara konsensus komunitas global. Tapi seperti Ethereum Cardano bergantung pada sosok pendiri seperti Vitalik Buterin atau Charles Hoskinson dalam arah pengembangannya gitu ke depan. Yang ke-15, Bitcoin ini menggunakan time chain, bukan blockchain semata. Jadi Bitcoin ini menggunakan konsep time chain, maksudnya gimana? Maksudnya setiap blok baru itu terbentuk tiap 10 menit ya gitu ya. Dan ketika terbentuk itu orang bisa tahu transaksi ini terjadi di blok keberapa dan jam berapa gitu. Dan itu eh, penambahan bloknya tuh terjadi secara kronologis dan aman, nggak bisa diubah lagi gitu. Tapi kalau seperti Ethereum, dia memakai blockchain yang fokus utama pada kontrak pintar dan aplikasi, bukan prioritas urutan waktu. Yang ke-16, Bitcoin ini memakai sistem proof of work. Jadi Bitcoin tetap pakai proof of work untuk keamanan maksimal dan desentralisasi sejati. Mesti butuh energi besar dengan tren beralih ke energi terbarukan. Jadi proof of work ini sebuah fenomena yang alamiah, teman-teman. Jadi kayak misalnya teman-teman pengen juara satu di kuliah gitu. Ya teman-teman harus belajar. Kalau teman-teman pengen lebih sehat, badannya six pack gitu ya, teman-teman harus rajin ke gym, jaga makan, tidurin cukup gitu ya. Kalau teman-teman pengen eh, punya rumah, ya harus kerja keras, nabung, kemudian juga harus pandai menyisihkan keuangan gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu hal itu terjadi secara tiba-tiba gitu dan secara instan gitu. Tapi seperti Ethereum, kripto lain itu dia pindah dari proof of work ke proof of stake. Memang dia lebih hemat energi, tapi ada risiko sentralisasi karena mengutamakan pemilik aset terbesar gitu. Jadi yang ke-17 tuh Bitcoin itu tidak tergantung pada pihak ketiga untuk penyimpanan. Jadi bisa disimpan langsung di dompet pribadi tanpa perlu pihak ketiga, sehingga memberikan kontrol penuh terhadap pengguna gitu ya. Tapi di Ethereum Airbnb banyak tergantung pada bursa atau penyedia layanan ke pihak ketiga untuk penyimpanan dengan resiko keamanan yang lebih tinggi. Contohnya gimana? Contohnya bisa pakai MetaMask. Tapi MetaMask itu bisa ada backdoor-nya, jadi bisa bisa di-hack dia juga gitu. Yang ke-18, Bitcoin itu lebih aman dari potensi rug pull karena dia terdesentralisasi penuh dan tanpa kontrol satu entitas gitu ya. Jadi sangat minim resiko rug pull kalau teman-teman self custody ya. Kalau teman-teman tidak self custody, ya itu bisa terjadi karena di exchange sering di hack gitu ya. Tapi di kripto lain, banyak proyek kripto itu terpusat tentang rug pull, di mana tim pengembang bisa menarik dana besar-besaran secara tiba-tiba dan merugikan investor gitu. Nah, yang 19, kenapa Bitcoin itu beda sama kripto yang lain gitu ya. Ini ini paling utama ini adalah dia tuh fix hanya ada 21 juta Bitcoin. Jadi 21 juta Bitcoin ini nggak langsung tiba-tiba ada, tapi dia sedikit demi sedikit adanya dan akan sampai 2140 sampai sampai semuanya muncul gitu. Jadi total supply-nya itu hanya 21 juta koin, dijaga ketat lewat kode dan halving sehingga menjamin kelangkaan absolut dan perlindungan terhadap inflasi. Kalau di kripto lain seperti Ethereum bisa berubah supply-nya sesuai kebutuhan. Jadi kita nggak pernah tahu Ethereum ini berapa sih jumlah total supply-nya, apakah bisa bertambah, bisa berkurang, bisa segala macam. Karena kayak narasi di cycle sebelumnya, Ethereum dibilang akan flippening apa namanya
developing dari Bitcoin karena dia ultrasound money gitu ya. Karena dia kan bersifat deflasi. Tapi sekarang nggak lagi, nggak juga tuh, nggak ada terjadi apa-apa gitu. Nah, yang ke-20, Bitcoin ini tidak mengadopsi sistem seperti bunga atau riba. Jadi tidak menawarkan di Bitcoin tidak menawarkan staking. Imbalan hanya didapat lewat usaha nyata atau proof of work yang menjaga sistem menjaga prinsip keadilan dan transparansi gitu. Tapi di Ethereum, Solana, dan Cardano menggunakan staking yang menyerupai sistem bunga. Jadi orang yang punya banyak duit bisa staking, kemudian dia dapat lebih banyak duit lagi gitu, dan dia jadi punya kontrol terhadap jaringan dan segala macam. Jadi punya keuntungan tanpa menghasilkan kontribusi aktif dari network atau jaringannya itu. Nah, yang terakhir teman-teman, kenapa Bitcoin ini uh, berbeda dari kripto yang lain? Ibaratnya Bitcoin ini seperti penemuan api atau roda bulat. Jadi sebuah penemuan besar seperti api dan roda yang bisa mengubah, yang sama sekali berbeda ya. Sistem keuangan kita sekarang adalah sistem keuangan berbasis hutang atau fractional reserve banking. Sementara Bitcoin itu sama sekali berubah dipakai proof of work. Jadi dia mengubah sistem keuangan dengan transfer nilai yang aman, transparan, dan tidak bisa dimanipulasi. Tapi di kripto lain, banyak meniru konsep Bitcoin, tapi kurang terdesentralisasi dan rentan manipulasi. Oke, mungkin gitu teman-teman. Mudah-mudahan setelah nonton konten ini teman-teman bisa tahu ya apa sih bedanya. Kenapa sih para Bitcoin Maxi itu bilang Bitcoin is not crypto gitu. Bitcoin bukan crypto. Mungkin dengan nonton ini teman-teman bisa memahami dan bisa dapat menjadi lebih yakin lagi dengan Bitcoin gitu ya. Kalau teman-teman masih ragu, jangan khawatir, kita di Bitcoin Indonesia memberikan edukasi gratis kepada teman-teman, dan silakan nanti datang ke meetup kita atau ikutan ikutan program-program edukasi kita seperti My First Bitcoin, dan kunjungi workshop kita, dan juga teman-teman bisa join Telegram grup kita, linknya di bawah ya, dan juga bisa kunjungi juga website kita di www.bitcoinindonesia.xyz. Di sana ada subgroup namanya edukasi. Teman-teman bisa nonton ratusan artikel, dan juga baca, dan juga menonton podcast kita atau ikuti IG kita ya, Bitcoin Indo 21 atau Bitcoin House Bali. Teman-teman bisa nonton dan bisa dapat pelajaran. Sehingga, oke teman-teman, sampai ketemu lagi, sampai kita ketemu di episode berikutnya. Dadah, Assalamualaikum.